Salam dan bahagia guru-guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kristiana Sumilat MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, Sekolah Dasar Impres Matani. Pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya Ibu Novilia Sondak SPDK, di mana saat ini kami akan berbincang-bincang sebagai bentuk daripada pra-observasi. Halo, selamat pagi Bu Novilia. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pada pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebelum saya datang di kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan daripada kegiatan percakapan atau pra-observasi saat ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Dan mengapa harus ada percakapan pra-observasi? Hal ini agar supaya Ibu memiliki persiapan awal sehingga ketika nantinya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu akan benar-benar berdampak positif bagi siswa dan juga dapat menjawab kebutuhan daripada siswa. Artinya bahwa pembelajaran yang Ibu laksanakan adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi seperti itu, Bu. Kalau demikian, bisakah Ibu menceritakan atau menyampaikan kepada saya tujuan pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu setelah siswa mengamati gambar yang telah disiapkan, siswa dapat menjelaskan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Kemudian kedua, siswa dapat menceritakan kembali contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila secara benar. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, bisakah Ibu menceritakan area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin Ibu kembangkan? Ya, ada dua area di sini yang hendak dicapai oleh siswa. Pertama, area pengetahuan, di mana siswa dapat menjelaskan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Kemudian area yang kedua yaitu keterampilan. Siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila. Ya, jadi ada yang hendak dikembangkan yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, benar. Baik. Nah, bisakah Ibu juga menceritakan tentang rancangan pembelajaran yang akan digunakan terkait strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan dan juga metode pembelajaran? Ya, adapun strategi yang hendak saya laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdasarkan pemetaan awal atau yang kita sebut dengan asesmen diagnostik yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada juga model pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan saya menggunakan juga metode dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu metode tanya jawab, diskusi, dan pada akhir pembelajaran ada penugasan yang akan saya berikan kepada siswa baik secara pribadi tetapi juga secara berkelompok. Baik, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian terkait modelnya yaitu menggunakan PBL, dan untuk metode di situ ada tanya jawab, kemudian ada diskusi,
dan ada penugasan ya, baik Iya. penugasan individu maupun penugasan penugasan kelompok. Baik. Dan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kira-kira media atau alat apa yang akan Ibu pergunakan? Media yang akan saya gunakan yaitu gambar-gambar, dan pembelajarannya juga saya menggunakan PPT atau menggunakan LCD agar memperjelas, menggunakan laptop. Oh ya, jadi ada gambar-gambarnya yang akan Iya. Ibu siapkan, kemudian ada PPT-nya, Ya, PPT. iya, kemudian ada laptop dan juga LCD. Baik. Dari percakapan kita saat ini, apa yang bisa Ibu peroleh? Saya sudah mendapatkan gambaran strategi apa yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran nanti, serta model, metode, dan media atau alat yang akan saya sediakan. Baik, luar biasa. Kalau demikian, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Novilia yang sudah berkesediaan untuk bercakap-cakap dengan saya terkait praobservasi untuk kesiapan pelaksanaan pembelajaran nanti pada hari Selasa. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses selalu. Sama-sama. Demikianlah percakapan sebagai bentuk praobservasi yang sudah saya laksanakan bersama dengan rekan guru saya, Ibu Novilia Sondak, SPDK. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Siapa yang dalam sekolah datang dengan sukacita? Ada senang-senang. Ada yang sedih? Sekarang Ibu melihat
Selamat siang Ibu Novilia. Selamat siang. Bertemu lagi setelah Ibu selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya hadir di dalam kelas mengamati jalannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 3, dan dari hasil pengamatan saya bahwa apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas, kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu susun, sehingga secara umum saya melihat bahwa pembelajaran itu berjalan memberikan kesan dampak yang baik bagi anak-anak. Artinya bahwa suasana kelas terbangun, menghadirkan suasana yang menyenangkan, sungguh luar biasa. Nah, bisakah Ibu menceritakan kepada saya dari kegiatan pembelajaran itu apa yang bisa Ibu refleksikan? Jadi catatan refleksi yang bisa saya sampaikan saat ini, saya merasa senang karena bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Siswa dapat menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi ada perasaan senang karena anak-anak bisa menerima pembelajaran yang sudah Ibu rancang sedemikian rupa. Dan bagaimana perasaan Ibu ketika sudah selesai melaksanakan pembelajaran? Jadi perasaan saya lega Perasaan karena lega. ternyata strategi yang saya rancangkan bisa saya wujud nyatakan dan boleh berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau berdasarkan catatan saya, Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, strateginya memang luar biasa. Karena di situ strategi yang Ibu gunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, sungguh luar biasa, sehingga memang memberikan dampak yang baik bagi anak-anak. Nah, ketika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, adakah kesulitan yang Ibu temui? Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dari segi materi tentunya tidak ada kesulitan yang saya temui. Hanya saja yang menjadi kesulitan saya ketika pembelajaran ini dilaksanakan, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau hanya diam, ada tuh malu-malu sehingga tidak terlibat apalagi dalam kegiatan diskusi kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ternyata ada juga anak yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar, terutama pada saat diskusi karena bawaannya pemalu. Oke. Kalau menemukan hal seperti itu, bisakah Ibu ceritakan bagaimana solusi atau cara Ibu menghadapi anak yang kurang aktif oleh karena latar belakangnya si anak punya sifat pemalu? Jadi solusi yang saya terapkan untuk siswa yang demikian, saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut untuk memberikan mereka motivasi, memberikan semangat. Saya mengatakan bahwa kalau teman lain bisa, masa kamu tidak bisa, untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik seperti teman yang lain. Ya, jadi untuk siswa yang pemalu itu ada pendekatan secara individu. Iya. Nah, ya seperti itu. Dan barangkali juga kan Bu, kita juga sebagai guru harus tahu latar belakang. Barangkali dari mana Ibu tahu bahwa anak itu pemalu? Jadi sebelum itu kan orang melakukan asesmen diagnostik, pemetaan awal untuk mengetahui minat bakat anak, apa yang menjadi kebutuhan dari anak tersebut. Ya, jadi ada pemetaan awal, ada asesmen diagnostik yang Ibu laksanakan. Nah, jadi memang ketika dalam kelas saya melihat ini sungguh luar biasa pembelajaran yang dilaksanakan Ibu, apalagi saya melihat
ada perkembangan baru. Kalau biasanya seperti yang Ibu sampaikan, pembelajaran hanya menggunakan teks dan ataupun gambar-gambar. Nah, pada pembelajaran ini Ibu menggunakan Ya, saya menggunakan gambar-gambar, tetapi juga menggunakan laptop, menggunakan PPT, dan ditampilkan melalui layar LCD. jadi hal yang baru ya, Bu. Ya. Nah, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran menggunakan media yang baru, bagaimana tanggapan anak-anak? Anak-anak mereka aktif, mereka senang karena pembelajarannya lain. Apalagi ketika mereka melihat video-video yang ditampilkan gambar melalui layar LCD, ada semangat baru bagi mereka untuk semakin semangat lagi belajar. Seperti itu. Nah, jadi sungguh luar biasa untuk kedepannya. Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan diri Ibu Novilia untuk kedepannya agar supaya lebih hebat lagi? Jadi saya akan terus belajar dan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Kemudian saya akan aktif dalam komunitas KKG ataupun webinar dan berliterasi. Jadi komunitas praktisi, Iya. karena sekretaris. Iya. Seperti itu. Sekretaris kan motor penggerak. Iya. Jadi harus berarti, jadi seperti itu, aktif dalam webinar, aktif dalam KKG, kemudian bersama-sama mengembangkan komunitas praktisi di sekolah. Itu adalah suatu bentuk daripada tindak lanjut pengembangan diri. Sungguh luar biasa.